Video pembelajaran kelas 3, tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran ketiga. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ibu harap kabar kalian baik semua ya. Jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan hindari kerumunan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Minta ayah atau ibu kalian untuk mendampingi kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini. Supaya anak-anak lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Tahu semua kan lagu Garuda Pancasila? Mari kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagaimana anak-anak, apakah sudah lebih semangat lagi setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Anak-anak, ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa anak-anak tahu apa itu pemanasan global? Apa yang akan terjadi jika pemanasan global itu dibiarkan saja? Kemudian bagaimana sih cara kita untuk mengurangi pemanasan global? Hari ini kita akan mempelajari mengenai pemanasan global, kemudian menghitung waktu dengan satuan waktu baku ke satuan baku lainnya, dan yang terakhir adalah teknik melipat pakaian. Coba anak-anak perhatikan wacana bacaan berikut ini. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan juga air. Dari bacaan tadi, coba kalian tuliskan laporan singkat mengenai pemanasan global yang ibu bacakan tadi. Seperti ini ya. Dari bacaan tadi, coba kalian cari kosakata baru apa yang kalian temukan. Ibu juga mencarinya loh. Ini kosakata baru yang ibu temukan. Yang pertama, global. Yang kedua, kutub. Yang ketiga, polusi. Yang keempat, suhu.
Dan yang kelima adalah dampak. Nah, anak-anak, coba kalian tuliskan di buku tugas kalian apa arti dari kosakata yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian nanti difoto dan dikirimkan melalui WA. Anak-anak, kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan seperti menggunakan sepeda motor maupun menggunakan mobil. Nah, untuk itu anak-anak bisa menggunakan sepeda untuk berkunjung ke daerah yang terdekat. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, yang ditanyakan adalah lama Udin menyalakan lampu, maka kita menjumlahkan 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Ya, Ibu akan mengajarkan caranya. Pertama, anak-anak menjumlahkan jam dengan jam. Ditulis dulu. Coba berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 5 jam. Kemudian yang kedua yaitu dengan menjumlahkan menit dengan menit. Hasilnya adalah 75 menit. Nah, 75 menit ini bisa juga dijadikan jam. Caranya yaitu hasilnya 1 jam dan 15 menit. Mengapa 1 jam? Ingat anak-anak, 1 jam yaitu sama dengan 60 menit. Nah, jika 60 menit ditambah dengan 15 menit, hasilnya berapa? Iya, hasilnya 75 menit. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Yang pertama, ingat, kita harus menjumlahkan jam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jumlahkan menitnya. Jika menit bisa disederhanakan, kemudian sederhanakanlah. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit, hasilnya adalah 5 jam. Ingat, di sini masih ada 1 jam dan 15 menit. 1 jam 15 menit. Nah, ini masih bisa kita jumlahkan. Jadi jumlahkan. Jadi 6 jam 15 menit. Delapan jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit. Nah, sama seperti tadi saat penjumlahan. Tetapi anak-anak bisa melihat jika 45 menit ini kan tidak bisa dikurangi 55 menit. Bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, langkah pertama, kita ambil 8 jam ini disederhanakan. Tadi masih ingat cara menyederhanakan? Iya, 8 jam ini jika disederhanakan bisa menjadi 7 jam 60 menit. Nah, setelah itu kita menjumlahkan 7 jam 60 menit ini dengan 45 menit. Hasilnya 7 jam 105 menit. Sekarang kita baru masuk ke operasi pengurangannya.
Nah, yang dioperasikan yaitu ini 7 jam 105 menit dikurangi dengan 4 jam 55 menit. Jam dikurangi dulu dengan jam, kemudian nanti menitnya dikurangi dengan menit. 7 jam dikurangi 4 jam ada berapa? Iya, 3 jam. Kemudian 105 menit dikurangi 55 menit ada berapa? Iya, 50 menit. Jadi hasil dari 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit yaitu 3 jam 50 menit. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham mengenai penjelasan tadi? Nah, sekarang coba anak-anak kerjakan di buku matematika kalian soal berikut. Kemudian nanti soalnya dikerjakan dan dikumpulkan di grup WA. Difoto ya. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Sekarang coba anak-anak cari 4 bahan seperti baju, celana, handuk, dan juga sajadah. Kemudian mempraktekkan cara melipat baju yang rapi. Nah, nanti anak-anak di video saat sedang melipat pakaian dan dikirimkan di WA. Anak-anak, hari ini kita telah belajar apa saja? Coba, ada yang masih ingat? Ya, kita telah mempelajari mengenai pemanasan global, kemudian menghitung waktu yang mempunyai satuan waktu ke satuan waktu baku lainnya. Kemudian kita juga telah mempelajari cara melipat pakaian dengan rapi. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Adakah yang ingin ditanyakan oleh anak-anak? Jika ada, anak-anak bisa tanya pada ibu atau kepada ibu atau ayah di rumah untuk menjelaskan bagian mana yang anak-anak belum paham. Jangan lupa tugas yang tadi dikerjakan ya. Dan setelah ini ibu akan memberi kalian soal evaluasi untuk mengetahui seberapa kalian paham mengenai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini ibu harap anak-anak tetap sehat dan menjaga kebersihan dan selalu tepat waktu ketika mengerjakan tugas. Tetap semangat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.